pembelajaran bermakna dan ukur hafalan yang mencapai nilai mata pelajaran semata. Artinya kan ada pembelajaran mendalam, ada pengalaman-pengalaman yang selalu dia ingat ketika belajar di dalam kelas T, menari, tidak bisa beradaptasi. Nah, kita harus mengajarkan hal-hal yang seperti ini supaya pun dia berada setelah dari awal maksumat dia, setelah tuntas belajar kita, dia bisa beradaptasi di lingkungan manapun. Lingkungan di sini pesantren, kemudian dia masuk ke lingkungan B. Walau dia bisa berada diri dia gitu, jangan berubah. Kan sekarang ada ya santri dari sekarang pesantren harus meningkatkan kualitasnya, harus mengupgrade diri. Gak bisa nggak mengupgrade diri. Kemudian tetap menjadi pesantren atau sekolah unggulan pencetak generasi Qurani, tapi saya tambah yang berkarakter kreatif. Kan gitu. Ya, makanya di sini ditutup yang berkarakter kreatif. Utama dari visi awal dan penyelarasan. Di fokus utama pencetak generasi Qurani yang unggul dalam akidah. Kalau aspek kreativitas kalau yang lama itu, tapi kalau yang baru di sini ada didorong untuk bahkan orang tua dalam mewujudkan visi yayasan. Dirubah penyelarasan bahasanya. Tujuan dalam ini kata-kata ini. Kemudian melaksanakan kurikulum terpadu berasrama muncul ini coba. Ada kata-kata berbasis proyek. Karena hasil proyek itu nilainya kecil, maka harus dimasukkan di misi. Bapak Ibu harus minimal buat rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Di rencana jangka pendek ada itu, cuma itu nggak bakal disampaikan sekarang karena lama waktunya. Kemudian mengembangkan minat dan bakat dan keterampilan hidup agar santri menjadi mandiri dan berdaya saing global. Ada berdaya saing. Ya. Jadi bukan hanya guru, tapi seluruh warga sekolah termasuk apa? Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah ini penyelarasan 7 misi yang udah dikenal sama tujuan dari pembelajaran mendalam. Kemudian, nah ini nih misi 1. Kan sinergi antara sekolah, orang tua dan masyarakat dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif, penuh nilai serta selaras antara rumah, sekolah dan masyarakat. Kadang-kadang kita itu lupa orang tua itu apa di rumah. Ini tujuan dari misi nomor 1. Kemudian untuk misi Qurani melalui pembiasaan hidup berasrama menekankan kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab. Di asrama ini yang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran. Nah, semua misi nomor 2 semua harus tahu ini. Yang nyata. Kemudian di sini meningkatkan keterampilan berpikir kritis, memahami misi, tujuan dari misi. Karena kan kalau yang sebuah tujuannya, kenapa tadi dari penyelarasan visi misi hanya menekankan kompetitif, tetapi juga menanamkan nilai Qurani, akhlak mulia dan keterampilan abad 21. Refleksi dari Pak Modul ini apa? Kan gitu. Belajar juga gitu Bapak Ibu. Jangan lupa nih, refleksi. Misi yang keempat. Jadi di rumah nama budak pada ini gimana pas liburan? Ya, kamu keluar rumah. Yang nomor B, membekali santri dengan keterampilan hidup, life skill, di mana di kepemimpinan kita latih mereka di OSIMA gitu kan ya. Manajemen diri semuanya di OSIMA, kewirausahaan ini nih. Ini yang misi nomor 4. Intinya. Terus
yang bisa sekolah berpikir kreatif, inovatif, merancang serta melaksanakan program. Yang B, mengembangkan jiwa kepemimpinan santri, guru, tenaga pendidik. Jadi bukan hanya jiwa kepemimpinan santri, tapi jiwa kepemimpinan guru juga. Terus tenaga kepemimpinan peran bertanggung jawab dan memberi teladan. Terus apa? Membiasakan semangat gotong royong dan setiap gotong royong itu. Jadi apapun kegiatannya yang kita gotong royong, bahu-bahu saling membantu supaya manusia melalui kolaborasi berbagi peran dan saling mendukung. Intinya lah jadi misi kelima. Nah ini tujuan dari karena kekurangan dana. Jadi berpikir lamun kekurangan dana itu kudu kumaha efisien. Pengelolaan sumber daya sehingga lembaga belajar mampu mengolah anggaran, aset dan sumber daya lainnya dengan bijak. Jadi hanya dapat dana di sini. Nomor 5, menumbuhkan kewirausahaan dan kreativitas seperti pengembangan universitas sekolah, program produktif yang bisa menambah pendapatan lembaga dan memberi pengalaman praktik bagi siswa. Nah, saya mah udah berusaha mengusulkan supaya apa? Sekolah punya unit usaha atau usaha kan banyak, cuma belum bisa terlaksana. Yang tujuan ketujuh nih, nah ini nih, meningkatkan publikasi dan promosi lembaga melalui media visibilitas lembaga, yaitu agar masyarakat perlu mengenal sekolah atau pesantren termasuk program prestasi. Kemudian yang keenam, menarik calon santri atau mitra baru dengan cara promosi yang baik, dapat membantu menarik minat calon santri, orang tua dan pihak yang ingin bekerja sama dengan lembaga. Ini memperkuat citra. Ini penting nih, pencitraan, ya, memperkuat citra dan positif, membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan dan positif. Itu kunci. Itu akan membantu membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian yang B, informasi dengan efektif di berbagai media. Digunakan agar informasi sampai ke berbagai segmen. Dan yang yang selanjutnya kaitan dengan hasil rapat mutu. Berdasarkan rapat mutu PBD yang sudah kita buat, ya, ada itu. Biasanya di lembar rekomendasi atas terdapat ini nih, indikator pencapaian mudah. Nah ini tiga faktor ini yang akan kita laksanakan hasil rapat mutu kita yang yang menurut. Nah sehingga di sini untuk menguatkan literasi apa? Di sini program untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan nilai apa? Nih Pak Irman, ada Pak Irman? Nih, mengaktifkan perpustakaan dan program. Ada apa? Iya buku yang ada dulu aja, atau mereka punya buku yang bisa mereka baca. Kayaknya satu dulu deh. 1 bulan itu bisa sampai buku yang satu lagi udah sampai 670 bab. Waktu berbarengan saya itu ya. Jadi memang harus dihitungkan dan kita macam buku dengan buku padahal kerja di wakil. Ini buku aja nah. Ngantuk. Tapi sekarang jadi gak ngantuk apa? Baca buku novel, jadi ada ceritanya. Jadi tengah dari sana, dari baca buku itu ada wawasan, ada kosakata yang bertambah. Jadi semua ada baca buku ilmu pengetahuan. Baca novel itu manfaatnya apa? Menambah wawasan, karena dari novel itu banyak juga wawasan. Satu semester ya bisa lah. Kemudian
Kemudian di sini mengintegrasikan numerasi ke dalam pelajaran non matematika juga. Bahasa Indonesia juga sama ada numerasinya. Ya bisa. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang ya soalnya harus soal yang di TKA dan soal-soal yang di UTBK. Cara bikinnya gimana? Gampang. Gampang atuh ayo mah. Bikin soalnya pakai WA semua. Kunci jawabannya dapat. Kasihan yang itu emang kayak hitungan sebenarnya olahraga objek. Dan semuanya pasti ada numerasinya mata pelajaran lain. Melaksanakan asesmen diagnosis berkala untuk memetakan kemampuan awal siswa. Jadi asesmen tidak banget. Terus membangun pembelajaran mendalam, integrasikan, sok eksplorasi, pakai Chromebook, dijual ke takutnya diawasi gitu. Ini ya, karena takutnya anak itu menggunakan Chromebook untuk media sosial bukan untuk belajar. Dia pakai Chromebook, tapi harus diawasi. Jangan nggak diawasi nanti mereka teh pakai media sosial, Instagram online, bisa Instagram lah. Nggak boleh Bapak Ibu. Artinya kan itu kesalahan kita. Ya. Karena harus diingatkan kembali. Nah nanti sebenarnya untuk kegiatan kan belum ditunjuk ya siapa? Belum ada Pak. Siapa? Yang ditunjuk Ada ya belum ya. Saya juga mikir kata saya ya udahlah Pak. Karena dananya juga kan nggak ada panitia. Nggak ini mah STS gitu. Udah aja sama model berkondisi. Kemudian program parenting. Kita udah 2 kali berarti melaksanakan parenting nih ke orang tua. Kemudian membentuk cuma yang jadi masalahnya kan Pak Dudut anggaran anak. Coba buku-buku yang novel itu udah disanain belum? Nah, tinggal kemarin teh yang kita terkait yang jaganya itu dia jaganya nanti di situ siapa Nilai literasi naik lebih dari 10 poin. Jadi 80% siswa membaca rutin 15 menit. 15 menit. Kemudian integrasi di mapel lain. Ini akan masalahnya nih. Pembelajaran terlalu prosedural. Kemudian kurang integrasi di. Nah, program kegiatannya integrasi numerasi dalam IPA, IPS, ekonomi, pelatihan di. Jadi rumpun IPA, rumpun IPS, termasuk ekonomi. Ya. Nanti nilai numerasinya naik lebih dari 10%. Kegiatan pembelajaran 2024. Hasilnya di 2020. Karena apa?